Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Eka Satriawati, praktisi talent mapping. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, kita sudah ngobrol tentang bakat dan apa perlunya menggali bakat, apa keuntungan bagi kita mengetahui bakat dan kekuatan kita. Nah, hari ini saya akan ngobrol lagi tentang kelanjutan dari manfaat dan perlunya mengetahui bakat dan kekuatan. Teman-teman, sekarang kan sudah naik kelas 3 ya, kelas 3 SMK sekarang. Nah, tentunya teman-teman memiliki rencana, ini lulus SMK mau kemana? Iya, setiap orang memiliki pilihan. Mungkin ada yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya kuliah di perguruan tinggi. Mengambil jurusan apa nih yang tepat? Nah, mungkin juga ada yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan dulu. Mungkin ingin menjalankan usaha, karena mungkin hobi berdagang mungkin, atau memiliki skill membuat sesuatu, atau ada skill jasa, mungkin skill melayani seperti pelayanan jasa seperti itu, atau produk, atau ada juga yang ingin menambah skill atau knowledge tentang kemampuan, misalnya ya public speaking mungkin, karena senang ngobrol gitu ya, daripada hanya ngobrol ngalor ngidul tidak jelas kemana arahnya, lebih baik diasah kemampuan berkomunikasi. Nah, sebelum teman-teman melangkah dan menemukan apa aktivitas yang tepat untuk teman-teman, maka seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa akan lebih menarik ketika kita mengetahui bakat dan kekuatan kita, potensi diri kita. Ketika kita mengetahui sejauh mana kemampuan kita, ketika kita mengetahui sejauh mana minat kita, ketika dikolaborasikan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita akan mencoba bagaimana agar aktivitas itu mengandung unsur, kalau istilah di talent mapping, teman-teman sudah tahu talent mapping semua kan? Sudah kenal kan ya di pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Ada istilah mungkin teman-teman masih ingat 4E. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Enjoy itu adalah menyenangkan, nyaman untuk teman-teman lakukan. Terus kalau berangkat kerja atau berangkat kuliah, seneng aja bawaannya. Gitu. Kemudian easy, mudah bagi teman-teman untuk menjalankan aktivitas itu. Tidak ada merasa tertekan, tidak ada merasa keterpaksaan, dan tidak juga mengalami kesulitan. Artinya, ketika teman-teman mengalami kesulitan, mudah bagi teman-teman untuk menemukan solusinya. Kemudian, hasil yang teman-teman dapatkan excellent, luar biasa. Jadi puas kan teman-teman jadinya, ih bagus ya ternyata hasil pekerjaan saya selama ini gitu. Dan apa yang luar biasa itu bermanfaat. Ada kemanfaatan baik bagi teman-teman sendiri maupun terhadap sesama. Begitu teman-teman. Baik, saya akan share sedikit saja karena ngobrolnya nggak boleh lama-lama karena nanti kita akan diskusi, mencoba menggali. Nanti teman-teman juga bisa memilih assessment yang tepat untuk teman-teman. Jadi nanti saya menawarkan 3 assessment untuk menggali potensi yang ada pada diri teman-teman. Saya tidak mengharuskan harus assessment A, B, atau C. Teman-teman bebas memilih assessment yang menurut teman-teman cocok dengan diri teman-teman. Oke, kita coba share screen ya. Ini tidak lama-lama. Jadi kita share screen.
Oke. Nah, ini oke. Oke, teman-teman. Ya, kita akan ngobrol tentang bagaimana caranya melejitkan potensi diri menuju sukses karir melalui talent mapping. Untuk teman-teman ketahui bahwa orang sukses itu nggak mesti kuliah sampai lulus SS berapa, bahkan orang sukses juga bisa dilahirkan dari seseorang yang mungkin untuk pendidikan formal tidak setinggi itu. Di sini kita ingin mengetahui bahwa potensi diri kita apa, kemudian kita eksplor, kita optimalkan, kalau perlu kita maksimalkan kemampuan itu. Nah, ya, ini sedikit perkenalan dari saya, walaupun sebetulnya teman-teman sudah kenal. Ya, saya Eka Satriawati, dosen, saya praktisi talent mapping, kemudian juga ya konsultan karir dan pendidikan bagi teman-teman yang ingin mengetahui kira-kira karir dan pendidikan, dalam hal ini jurusan yang tepat untuk teman-teman. Kemudian saya juga praktisi analisa tanda tangan. Tentang apa itu? Ya, nanti boleh ditanyakan setelah sesi ini ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Di sini ya kita khusus membahas tentang cara memilih pekerjaan dan jurusan. Karena teman-teman kelas 3 SMK, maka bolehlah saya katakan jurusan dan sebagian pekerjaan ya. Nah, untuk memilih pekerjaan dan jurusan, maka yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman mengenali bakat dan potensi diri dulu. Dengan cara apa? Iya, di sini saya menawarkan talent mapping. Ada 3 cara, teman-teman. Ada yang namanya SWA assessment, mungkin ada yang lebih lengkap kita sebut dengan strength typology, 30 assessment. Kemudian kalau yang ingin lengkap, saya ingin tahu potensi diri saya ingin tahu bakat-bakat saya ingin tahu bakat kuat, bakat lemah, dan saya ingin tahu dinamika bakat saya ingin tahu apa saja aktivitas produktif saya ingin tahu apa personal branding saya, dan saya ingin tahu apa saja kekuatan-kekuatan saya yang sebetulnya bisa saya ekspor dan bisa saya maksimalkan. Itu kita bisa melalui assessment talent mapping. Kemudian perlu kita sadari, perlu kita pahami apa kebutuhan keluarga dan lingkungan. Kalau saya mengatakan kita perlu tahu diri. Kalau misalnya kita ingin, teman-teman ingin melanjutkan perkuliahan, tentunya setiap jurusan itu tidak bisa dipungkiri memerlukan biaya. Nah, kemudian teman-teman bisa memperhatikan kira-kira untuk keluarga yang teman-teman belum bekerja, tentunya bisa mengukur kemampuan orang tua. Memang kalau untuk rizki mah Allah yang atur ya, tapi tetap kita mengukur kemampuan keluarga. Kemudian kita boleh melihat lingkungan gitu. Wah, sepertinya di lingkungan saya ini membutuhkan misalnya seorang perawat, karena di sini perawat jarang atau ada pun jauh gitu. Nah, kemudian kita lihat ke potensi diri kita. Kalau memang kita berpotensi untuk itu, kenapa tidak? Kemudian minat, bakat saja tanpa minat, itu saya pernah menonton satu video di YouTube bahwa bakat itu perlu dibuktikan. Dan bakat dengan minat jika dikolaborasikan akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita suka, kita juga mampu gitu. Jadi dari luarnya itu, dorongan dari luarnya itu adalah minat, dorongan dari dalam adalah bakat. Kemudian karena kita sudah tahu bakat dan potensi diri, kita mulai menambah investasi skill kita dan knowledge tentang bakat ini. Ada nggak sih orang yang baru tahu bakatnya setelah dewasa? Ada. Saya termasuk. Saya termasuk orang yang mengetahui bakat lainnya saya itu setelah dewasa. Kemudian perkuat kapasitas dan kemampuan diri. Betul, teman-teman. Jadi itu yang saya katakan, kita lihat kemampuan diri kita. Kemampuan apa saja? Kemampuan kuliahnya, kemampuan pekerjaannya,
kemudian ya melihat kapasitas diri kita. Jangan juga kita, oh saya bakat ini nih, berarti saya langsung terjun ke jurusan itu. Belum tentu teman-teman. Kita lihat dulu, kalaupun kita punya bakat, kita gali, kita asah bakat itu. Dan kita tambah kemampuan dan knowledge, pengetahuan tentang bakat yang kita miliki itu. Kemudian ya, kita temukan peluang dan kesempatan. Dan selalu saja kesempatan ini hanya menghampiri orang-orang, semua kesempatan akan menghampiri siapapun. Namun mungkin siapa yang mau mengambil peluang ini saja yang bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada SWA assessment. Kalau SWA assessment ini, SWA itu adalah 7 working area atau SATA wilayah aktivitas. Jadi 7 wilayah ya, 7 wilayah aktivitas teman-teman. Di sini memang hanya terbagi 2. Ada interpersonal, yaitu berinteraksi dengan orang lain, ada individual. Jadi individual itu ya memang pengennya sendiri gitu. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk memilih mana. Jadi yang pertama itu interpersonal atau individual dulu ya teman-teman. Mana yang teman-teman pilih, mana berapa. Di sini kita mainnya persentase ya teman-teman ya. Berapa persentase interpersonal, berapa persen kira-kira teman itu berinteraksi dengan orang lain dan berapa persen yang individual atau sendiri saja. Kemudian langkah berikutnya, jika teman-teman adalah seseorang yang berinteraksi dengan orang lain, nah berapa persen tuh yang mengendalikan orang lain atau bekerja sama dengan orang lain atau melayani merawat orang lain, itu persennya. Kemudian untuk individual juga terbagi 2, ada yang logis kreatif, banyak berpikir, yang kedua teknis manual atau tidak banyak berpikir. Nah, teman-teman juga berikan persentasenya. Nah, kemudian untuk logis kreatif juga ada otak kiri, yaitu logika, ada otak kanan, yaitu intuitif. Kemudian kalau di luar ruangan, kalau teknis manual itu ada di luar ruangan, ada di dalam ruangan. Total semuanya tetap 100%. Begitu teman-teman. Ya, jadi ini mengandalkan perkiraan ya, peluang ya. Nah, ini contoh ya, 60% bertemu orang, 40% tidak bertemu orang. Kemudian dari 60% itu, dari yang tidak bertemu orang itu 30% berpikir, 10% tidak berpikir. Kemudian mengendalikan orang 15%, sejajar dengan orang di sini adalah 45%, 35%. Ya, coba kita geser di sini. Nah, ya 35%, kemudian di bawah orang atau melayani orang adalah 10%. Nah, berpikir pun otak kiri adalah 10%, otak kanan adalah 20%. Di dalam ruangan 10% dan luar ruangan 0. Nah, seperti itu teman-teman, contoh dari SWOT assessment. Nah, ini penjelasannya. Kemudian ini jika teman-teman ingin melakukan self assessment, nanti juga ini ST30, Strength Typology 30 Assessment. Ini assessment-nya juga free ya, dan teman-teman bisa melakukan sendiri. Ini tentang apa? Iya, dari Strength Typology 30 Assessment kita teman-teman bisa mengetahui minat ya, pengakuan di sini ya. Tapi dari pengakuan itu nanti dari praktisinya juga bisa digali sampai potensi, bakat, dan kekuatan yang teman-teman miliki. Nah, ini yang terakhir. Ini talent mapping assessment, ini contohnya adalah assessment saya ya, peta bakat saya. Jadi dari talent mapping assessment ini, kalau saya biasanya menyebutnya full assessment. Gitu. Nah, dari full assessment ini, banyak yang bisa diketahui. Betul-betul kita mengetahui, menggali semua apa yang ada pada diri teman-teman yang berhubungan dengan bakat, kekuatan, minat. Nah, minat teman-teman, pengakuan teman-teman, kalau ini suka dan itu tidak suka, itu bisa di-compare dengan potensi kekuatan yang teman-teman miliki. Sampai personal branding, teman-teman. Sampai teman-teman juga mengetahui bakat kuat, bakat lemah, kemudian apa yang bisa dioptimalkan, apa yang sudahlah dibiarkan begitu saja, atau yang mungkin ya tidak terlalu menggali hal ini karena teman-teman memiliki bakat ini mungkin lemah. Jadi kalau di lampu itu redup gitu ya. Jadi fokus kepada kekuatan, siasati kelemahan. Begitu teman-teman. Jadi
Itu yang assessment ya. Jadi 3 cara untuk menggali potensi dan bakat teman-teman. Kenapa sih kita harus gali bakat dan potensi? Kenapa? Ya karena kita tentunya sangat ingin melakukan suatu aktivitas pekerjaan atau perkuliahan itu yang menyenangkan, yang bikin kita nyaman, yang mudah, hasilnya excellent, dan bermanfaat. Dan itu menghindari stres, teman-teman. Jadi tidak ada lagi kemalasan. Karena semangat gitu. Ah, ini kan memang saya suka. Kan kalau kita suka kan semangat. Betul kan, teman-teman? Nah, oleh sebab itu, boleh dari sekarang. Jadi karena ada survei yang mengatakan 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Oke, kita perbaiki dari sekarang. Begitu saja teman-teman. Setelah ini boleh teman-teman mengajukan pertanyaan. Saya berikan sesi pertama untuk 3 pertanyaan. Begitu saja, kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.